Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Al-Rahma dari jurusan Pendidikan Informatika. NIM saya, NPM saya C33181100014. Saya akan menjelaskan tentang pengertian prototyping model. Model prototipe, prototyping model merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara cepat, berfokus pada penyajian dari aspek software tersebut akan nampak bagi pelanggan atau pemakai, contohnya pendekatan input dan format output. Prototip termasuk dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan software tanpa detail input, proses atau detail output. Di lain waktu mungkin di mana tim pembangun atau developer tidak yakin terhadap efisiensi dari algoritma yang digunakan, tingkat adaptasi terhadap sistem operasi atau rancangan from user interface. Ketika situasi seperti ini terjadi, model prototyping sangat membantu proses pembangunan software. Untuk mengatasi ketidakserasian antara pelanggan dan pengembang, maka harus dibutuhkan kerjasama yang baik di antara keduanya sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis, dan pelanggan akan mengetahui proses dalam menyelesaikan sistem yang diinginkan. Dengan demikian akan menghasilkan sistem sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah digunakan. Kunci agar model prototip ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang harus setuju bahwa prototip dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototip akan dihilangkan sebagai atau seluruhnya dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Terima kasih. Saya Serena Fuji Saputri, NPM C3318110015. Di sini kami akan menjelaskan tentang prototip. Dan saya bertugas menjelaskan tahapan metode prototip. Tahapan umum model prototip. 1. Reaksi awal dari pengguna diawali dengan menampilkan sebuah prototip sistem informasi. Kemudian melihat reaksi dari pengguna saat bekerja, apakah fitur-fitur tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dikumpulkan dalam lembar observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Kedua, saran-saran pengguna. Hasil interaksi pengguna dengan prototip yang ditampilkan untuk perbaikan atau pengubahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dengan baik. 3. Inovasi. Kemampuan sistem baru yang sebelumnya tidak ada pada saat pengguna berinteraksi dengan prototip. Keempat, rencana revisi. Menggambarkan sistem di masa datang dan membantu mengidentifikasi prioritas-prioritas apa saja selanjutnya. Ada 7 tahapan dalam metode prototip, yaitu 1. Pengumpulan kebutuhan. Pengembang dan konsumen bersama-sama mengidentifikasikan semua kebutuhan dan sistem yang akan dibuat. Kedua, membangun prototip dengan membuat perancang sementara yang fokus pada penyajian kepada pelanggan, meliputi membuat input atau format output. 3. Evaluasi prototip. Evaluasi ini dilakukan oleh konsumen. Apakah prototip sudah sesuai keinginan atau tidak? Jika sudah, maka langkah 4 akan diambil. Jika belum, akan direvisi dan mengulang langkah 1, 2, 3 lagi. 4. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototip yang sudah disepakati lalu diterjemahkan dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 5. Menguji sistem. Sistem yang sudah menjadi perangkat lunak siap pakai harus dites dulu. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis part, pengujian arsitektur. Keenam, evaluasi sistem. Pelanggan,
mengevaluasi apakah sistem tersebut sesuai harapan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Jika ya, langkah 7 selanjutnya. Ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima konsumen siap untuk digunakan. Terima kasih. Nama saya Barik Lima Zidah, NPM C331810007 dari Universitas IFET Semarang, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan tentang prototype. Dan saya bertugas menjelaskan tentang aktivitas prototype, kelebihan kekurangan prototype, dan kondisi sesuai ataupun kondisi tidak sesuai. Di sini saya akan melakukan hal yang pertama, yaitu aktivitas prototype. Pada model prototyping atau prototype bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi. Kedua, quick design. Yang ketiga, boil prototype. Evaluasi pelanggan selanjutnya, dan pembuatan dan implementasi. Seperti contoh di gambar sini. Sini sudah sangat jelas untuk rangkaiannya. Baik, itu adalah model proses prototyping atau prototype. Itu adalah gambarnya. Dan perulangan ketiga proses ini terus berlangsung hingga semua kebutuhan terpenuhi. Prototype dibuat untuk memuaskan kebutuhan klien dan untuk memahami kebutuhan klien lebih baik. Membantu mendapatkan kebutuhan detail lebih baik, namun demikian prototype juga menimbulkan masalah, yaitu yang pertama, dalam membuat prototype banyak hal yang diabaikan seperti efisiensi, kualitas, kemudahan dipelihara dan dikembangkan, dan kecocokan dengan lingkungan yang sebenarnya. Yang kedua, developer biasanya melakukan kompromi dalam beberapa hal karena harus membuat prototipe dalam waktu singkat. Mungkin sistem operasi yang tidak sesuai, bahasa pemrograman yang berbeda, atau algoritma yang lebih sederhana. Jadi sedikit sulit dipahami. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model prototipe. Yang pertama, kelemahan prototipe itu adalah ketidaksadaran user bahwa ini hanya suatu model awal, bukan model akhir. Yang kedua, pengembang kadang-kadang membuat implementasi yang sembarangan, texting dan tools yang tidak optimal pada prototype yang akan tetap digunakan pada S atau W sesungguhnya. Kebutuhan mempunyai kemungkinan sering berubah, sulit dalam hal dokumentasi. Dan sekarang kelebihan prototype itu adalah memudahkan user untuk memetakan pikirannya dengan prototype. Yang kedua, lebih tampak realistis bagi user. Selanjutnya, membangun komunikasi yang baik dengan user, bermanfaat untuk menyatakan objek yang abstrak, membantu mengidentifikasi kebingungan spesifikasi. Nah, kita lanjut lagi tentang kondisi yang sesuai dan kondisi yang tidak sesuai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi sesuai prototype. Membutuhkan banyak input dari user, proyek besar dengan banyak user, proyek tidak jelas objeknya, ada tekanan untuk implementasi secepatnya, perubahan fungsional sering berubah. Nah, yang sekarang masih banyak lagi, saya hanya menjelaskan beberapa yang kemungkinan akan muncul. Kondisi tidak sesuai prototype sekarang. Pertama, aplikasi berbasis transaksi dengan sistem batch, sistem e-bisnis berbasis web, komposisi tim tidak stabil, kemungkinan perubahan desain tidak terlalu banyak. Yang terakhir, objek terlalu proyek jelas, sangat jelas. Itu adalah kondisi tidak sesuai. Jadi akan menimbulkan hal-hal yang kadang tidak kita inginkan terjadi. Baik, sekian untuk mengenai model tentang prototyping atau prototype di rekayasa perangkat lunak. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.